Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Blessed Kids. Panduan ibadah online Gereja Anak Blessed Kids. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik juga beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, jangan lupa mempersiapkan diri ya dalam keadaan rapi terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika menyanyi, berdoa, jangan lupa untuk diikuti dan tetap fokus ketika firman Tuhan disampaikan. Yang kelima, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir dalam ibadah kita. Jangan lupa dipimpin dan dibimbing oleh Papa dan Mama ya. Udah lama banget ya kita nggak ketemu ya Kak ya. Nah, Kakak mau tanya nih sama Kak Valen. Kak Valen, pernah nggak sih ngerasain rasa takut? Pernah. Aku tuh takut kegelapan. Jadi kalau misalnya mati lampu, aku tuh cari mama berlindung. Oh, jadi Kak Valen itu takut kalau gelap ya? Iya. Nah, kalau Kak Minsu pernah nggak sih ngerasain rasa takut? Iya nih, Kak Minsu takut sama yang namanya ketinggian. Nah, contohnya adik-adik, kalau adik-adik ke Dufan dulu ya, kayak naik roller coaster atau kora-kora, itu kan tinggi tuh. Kak Minsu selalu nggak berani tuh naik begituan. Kalau Kak Silvi sendiri ada rasa takut nggak sih? Wah, dulu aku juga sering banyak takut Kak. Takut gelap sama Kak Valen, ketinggian juga. Banyak deh, aku banyak takutnya deh. Tapi setelah aku mengenal Tuhan Yesus dan aku tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam aku nggak takut lagi Kak, karena Jesus inside. Tunggu deh, Kak Minsu ada kepikiran nih satu tokoh Alkitab yang nggak pernah takut, tapi lupa siapa ya? Oh, aku juga tahu tuh. Siapa ya? Iya, aku tahu. Siapa? Daud Kak, Daud. Betul kan, Daud. Iya. Adik-adik masih inget Daud nggak? Ingat dong, Daud itu hebat adik-adik, nggak takut walaupun Goliat lawannya itu besar dan si Daudnya kecil, tapi dia berani karena dia tinggal dalam Tuhan dan Tuhan beserta dia. Betul sekali, karena ada Tuhan beserta dengan Daud, makanya Daud tidak pernah takut menghadapi apapun. Betul tuh. Ya Kak Silvi, Kak Minsu, kita belum nyapa adik-adikan di rumah loh. Oh, kalau gitu ayo kita sapa. Apa kabarnya adik hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Blessed Kids. Wow, keren. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadahnya kita. Yuk siapin pikiran, hatinya kita untuk kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita naikkan lagu Satu Hal Yang Kurindukannya Tuhan, tetap untuk tinggal di dalam Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang
kasih untuk hari ini, kalau kami boleh kembali beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Biar kami memuji dan besarkan nama Tuhan, dan Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari adik-adik kita doa kami. Bapa kami Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji, mau bersukacita hari ini. Kita mau naikkan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
Adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Adik-adik ambil sikap yang baik. Kita mau angkat pujian Yesus terlebih besar di dalamku. Terima kasih Tuhan. Lebih besar Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sekali di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Kami akan mimpin doa firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Tuhan berkati kakak-kakak kami yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat tertanam di hati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau duduk tenang, kami mau buka telinga kami. Kami tidak mau main-main lagi. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap katakan amin. Selamat siang adik-adik yang saya kasihi. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat, adik-adik semua dalam keadaan yang baik-baik, karena kita punya Allah, Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih, pada siang hari ini kakak akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema Yesus My Inside. Adik-adik, Yesus ada di dalam kehidupan kita. Adik-adik harus percaya kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita. Yesus sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa. Nah, puji Tuhan adik-adik, sebelum kakak masuk lebih jauh dalam firman Tuhan, kakak mau adik-adik duduk baik-baik. Tidak ada yang jalan-jalan, sekalipun kita ibadahnya ibadah online, tetapi kita harus belajar menghormati Tuhan. Adik-adik tidak boleh pegang handphone, tidak boleh ibadah sambil makan, tetapi kita konsentrasi pada firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Baik, nah sebelum kakak lebih jauh lagi mulai, kakak akan membacakan Alkitabnya, kakak akan bacakan ayat firman Tuhannya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal 4 ayat 33 sampai 41. Ya, adik-adik buka Alkitabnya di dalam Markus pasal 4 ayat 33 sampai 41. Kakak bacakan firman Tuhannya ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari mulai petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus duduk di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi redup sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik yang kakak kasihi, adik-adik, siapa di sini yang pernah naik perahu atau yang pernah naik kapal? Ada adik-adik? Ada? Nah, adik-adik, kakak pernah naik perahu yang besar dan kakak juga pernah naik perahu yang kecil. Ketika kakak pergi ke Danau Toba, kakak naik perahu yang tidak begitu besar, naik kapal yang tidak begitu besar. Nah, adik-adik, ketika kita ada di tengah-tengah danau, yang kelihatan di situ hanya air, yang makin kita ke tengah, danau itu semakin dalam dan hanya air. Kita tidak bisa melihat bangunan-bangunan, kita tidak bisa melihat pohon-pohon, yang kelihatan di sekeliling kita hanya air. Demikian juga adik-adik ketika kakak pergi ke Pulau Sangihe, kakak nyebrang dari Manado ke Pulau Sangihe dengan kapal yang lebih besar. Kapasitas kapalnya bisa sampai 1.000 orang. Tetapi ketika kita sampai di tengah, sama adik-adik, yang kelihatan di sekeliling kita hanya air. Sejauh mata memandang yang kelihatan hanya air. Jadi adik-adik, terkadang dalam hati kita ada rasa takut juga ya. Kita tidak bisa memungkiri, waduh, di tengah-tengah laut ini begitu luas, laut ini tidak ada ujungnya, yang kelihatan hanya air. Wah, ada perasaan seperti itu juga adik-adik. Nah, demikianlah adik-adik, pada hari itu Tuhan Yesus habis mengajar orang-orang banyak. Tuhan Yesus merasa lelah. Tuhan Yesus juga manusia biasa. Dia ingin beristirahat adik-adik. Dia memerintahkan kepada murid-muridnya, doronglah perahu ini ke tengah. Bertolaklah kita akan ke seberang danau adik-adik. Lalu adik-adik, murid-murid mulai mendorong perahu itu, mulai menolak perahu itu dari pinggir pantai, dari pinggir danau ke tengah adik-adik. Dan Tuhan Yesus naik di atas perahu dan murid-murid yang lain pun naik di atas perahu. Dan adik-adik, Tuhan Yesus waktu mengajar, kan orang-orang banyak mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Ada beberapa perahu dari orang-orang itu juga yang ikut, yang mendorong perahu mereka juga mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Mereka begitu haus adik-adik, mereka begitu haus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, kemudian perahu itu mulai berangkat dari pinggir pantai, mulai berjalan. Saat itu angin tenang adik-adik, semuanya berjalan dengan baik, tidak ada gelombang yang besar, semuanya berjalan dengan sangat baik. Adik-adik, ketika perahu itu sudah mulai ke tengah, tiba-tiba angin sudah mulai bertambah besar. Angin bertiup begitu besar dan makin lama makin besar adik-adik. Angin makin besar dan gelombang yang ada di danau itu bergelombang dengan sangat besar adik-adik. Mulai menggoyang-goyangkan perahu, adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus adalah para nelayan adik-adik. Terus mereka juga mulai berpikir, aduh, ada badai nih, bakal ada badai. Apa yang harus saya lakukan? Adik-adik, mereka mulai berpikir, oh ya, saya harus menarik layar mungkin adik-adik, atau saya harus berpindah ke sebelah sini supaya perahu ini tidak diombang-ambingkan oleh gelombang. Tetapi adik-adik, semakin lama gelombang itu semakin besar, semakin lama angin bertiup semakin kencang, dan itu adalah badai yang sangat besar adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus pun sendiri belum pernah mengalami badai yang sedemikian besar. Mereka menjadi sangat ketakutan adik-adik. Mereka panik adik-adik. Mereka adalah nelayan, tetapi mereka panik karena mereka tidak pernah mendapatkan badai yang demikian besar. Mereka mulai ketakutan. Apalagi adik-adik, makin lama perahu itu mulai masuk air ke dalam perahu adik-adik. Air laut mulai masuk ke dalam perahu. Mungkin ada barang-barang apa yang bisa dilempar. Mereka mulai lemparkan barang keluar dari perahu supaya perahu itu tidak tenggelam. Adik-adik, di tengah-tengah kepanikan murid-murid teringat, oh iya, ada Tuhan Yesus di kapal ini. Tetapi adik-adik, karena mereka panik, mereka takut, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat itu sedang tertidur. Tuhan Yesus, bangun Tuhan Yesus. Ada badai yang besar. Tuhan tidak peduli kalau kami binasa. Tuhan tidak peduli kalau kami semua ini mati.
Adik-adik, Tuhan Yesus bangun gak adik-adik? Tuhan Yesus bangun adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus dengan tenang, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 39, Tuhan Yesus menghardik angin ribut itu, Tuhan Yesus menghardik badai itu. Diam, tenanglah. Dan adik-adik, seketika itu juga adik-adik, laut yang begitu bergelora, adik-adik, gelombang yang begitu besar, angin yang bertiup begitu kencang, angin tofan, angin badai itu tiba-tiba menjadi diam, menjadi tenang seketika itu juga adik-adik. Seketika itu juga suasana menjadi tenang adik-adik. Dan mungkin perahu-perahu dari orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus yang ada di sekeliling perahu-perahu Tuhan Yesus pun menjadi tenang adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus berbuat hal yang luar biasa pada saat itu adik-adik. Lantas Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Adik-adik, murid-murid saat itu menjadi bengong adik-adik. Mereka tidak mengerti, mereka bingung. Siapa orang ini adik-adik dalam ayat 41? Siapa orang ini? Sehingga air, gelombang, danau pun menjadi tenang mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Adik-adik, murid-murid menjadi bingung adik-adik. Murid-murid menjadi begitu takut adik-adik. Siapa Tuhan Yesus ini? Nah adik-adik harus tahu adik-adik. Siapa Tuhan Yesus itu adik-adik? Mengapa Tuhan Yesus bisa menghentikan badai yang begitu besar? Nah adik-adik, kakak mau tanya. Adik-adik tahu angin. Angin itu apa sih adik-adik? Angin itu adalah udara yang bergerak adik-adik. Apakah angin itu berguna dalam kehidupan kita manusia? Iya adik-adik. Adik-adik coba sebutkan. Siapa yang tahu apa guna angin? Ada yang tahu? Ya, angin berguna sebagai pembangkit listrik. Angin juga berguna untuk memberikan udara bagi kita adik-adik. Nah kayak sekarang cuacanya begitu panas. Kalau ada angin rasanya kita menjadi segar ya adik-adik ya. Coba kalau panas tidak ada angin, akan terasa kita akan kegerahan adik-adik, kering ya. Tapi ketika angin bertiup, sepoi-sepoi, wah membuat kita walaupun panas tapi kita masih lebih nyaman adik-adik ya. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, angin juga berfungsi untuk apa? Untuk mengeringkan cucian. Ya adik-adik, di rumah kita ketika habis mencuci, angin itu mengeringkan cucian. Nah adik-adik, itu adalah beberapa guna dari angin. Adik-adik tahu siapa yang menciptakan angin? Iya, Tuhan yang menciptakan angin. Tuhan Yesus yang menciptakan angin. Kalau Tuhan Yesus sanggup menciptakan angin, Tuhan Yesus juga sanggup menciptakan badai, Tuhan Yesus juga sanggup menciptakan gelombang, dan Dia juga sanggup menghentikan gelombang yang begitu besar. Adik-adik tahu Tuhan Yesus adalah pencipta alam semesta ini. Dia yang menciptakan semuanya. Danau Tuhan yang ciptakan, laut Tuhan yang ciptakan, angin Tuhan yang ciptakan. Kalau Tuhan yang menciptakan, Dia juga sanggup menghentikan sehebat apapun badai itu, sehebat apapun angin itu, Tuhan sanggup menghentikannya. Kenapa? Karena Dia adalah Sang Pencipta. Nah luar biasanya adik-adik Tuhan kita ya. Tuhan Yesus kita Allah yang luar biasa. Dia sanggup menghentikan angin karena Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Nah adik-adik, dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kita pun sering datang badai adik-adik. Badainya itu seperti apa sih? Adik-adik, apa badai yang datang dalam kehidupan adik-adik? Mungkin badai itu bisa berupa sakit penyakit, mungkin adik-adik pernah diserang penyakit, atau mungkin juga orang tua adik-adik sakit. Itulah adalah badai yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi adik-adik harus percaya, adik-adik harus percaya kuasa Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang menciptakan kita, Tuhan Yesus yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Dia juga yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Dia juga Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Nah adik-adik, apalagi pada saat situasi seperti sekarang ini ya adik-adik ya, pandemi COVID-19, bahkan sekarang virusnya sudah macam-macam. Kita dengar ada virus dari India, ada virus dari Inggris, begitu menakutkan adik-adik. Dan bukan hanya dialami oleh kita yang ada di Indonesia, itu pun dialami oleh seluruh manusia yang di dunia ini adik-adik. Tetapi kalau kita mau lihat adik-adik, betapa pemeliharaan Tuhan buat adik-adik, buat kakak, buat kita semua. Kita sudah lewati pandemi ini selama 1 tahun lebih adik-adik. Dan Tuhan masih memberikan kepada kita tubuh yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa. Sampai di sini Tuhan menolong kehidupan kita. Ebenezer adik-adik. Tuhan sampai di sini menolong kita. Dan Tuhan akan terus menolong kehidupan adik-adik. Adik-adik percaya? Kita harus percaya adik-adik. Kita harus percaya kalau pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Karena Dia ada dalam kehidupan kita adik-adik. Kalau adik-adik undang Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, adik-adik harus yakin adik-adik. Mungkin adik-adik kadang berpikir dalam hati pribadi adik-adik, badai adik-adik adalah saya kok sudah belajar begitu sulit. Belajar begitu setengah mati saya belajar. Tetapi kenapa nilai saya masih jelek? Atau adik-adik kesulitan dalam
mencerna pelajaran atau kesulitan dalam menjawab ulangan-ulangan, adik-adik percaya, adik-adik minta hikmat kepada Tuhan, minta pengertian dari Tuhan. Adik-adik percaya Tuhan Yesus akan memberikan kepada adik-adik kepandaian. Tuhan Yesus akan memberikan kepada adik-adik ketenangan untuk adik-adik boleh mencerna setiap pelajaran yang diberikan. Adik-adik percaya? Nah, kakak yakin dan percaya adik-adik, kalau adik-adik menaruh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus akan berkarya luar biasa. Seperti dia meredakan badai yang begitu luar biasa, dia juga akan meredakan setiap persoalan di dalam kehidupan adik-adik. Nah adik-adik, kalau adik-adik kita membaca tadi dalam perikop Markus 4 tadi adik-adik, kok Tuhan Yesus punya murid-murid itu ikut Tuhan Yesus setiap hari. Tetapi kenapa seolah-olah murid-murid Tuhan Yesus itu tidak percaya kepada Tuhan? Malah mereka bertanya, siapakah orang ini? Mengapa angin dan danau pun tunduk kepadanya? Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus setiap hari mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Tuhan Yesus mengadakan mujizat buat orang banyak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Murid-murid lihat adik-adik. Tetapi adik-adik, murid-murid hanya sekedar melihat adik-adik. Mereka belum merasakan. Mereka belum pernah merasakan mujizat yang Tuhan berikan. Nah adik-adik, di Danau Galilea itu, di atas perahu adik-adik, harusnya di atas perahu itu murid-murid sadar bahwa ada Tuhan Yesus di dalam perahu aja sudah memberikan keselamatan buat murid-murid. Tetapi adik-adik, terkadang kebimbangan datang dalam kehidupan murid-murid adik-adik. Mereka belum mengalami mujizat yang Tuhan berikan adik-adik. Memang badai itu sering ada dalam kehidupan kita, seringkali membuat hati kita bimbang, membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, membuat kita tidak yakin, benar gak sih Tuhan Yesus menolong kehidupan saya? Mungkin hal-hal itu datang dalam kehidupan adik-adik, tapi adik-adik percaya, Tuhan Yesus di dalam perahu memberikan keselamatan buat murid-murid adik-adik. Tuhan Yesus tidak mungkin menyuruh murid-murid pergi ke seberang untuk membinasakan murid-murid di tengah laut, tidak adik-adik. Tuhan Yesus begitu mengasihi kepada murid-murid, dan Tuhan Yesus juga begitu mengasihi kepada kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mau kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berserah mutlak, kita berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Kita harus yakin dan percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sanggup. Tuhan Yesus itulah Allah yang menjamin kehidupan kita semua. Adik-adik harus percaya Tuhan Yesus menjamin masa depan adik-adik. Adik-adik tidak perlu takut, adik-adik tidak perlu khawatir menghadapi apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus itu bukan hanya sekadar tokoh yang kehadirannya tidak kita sadari dan tidak kita rasakan ya adik-adik. Tapi adik-adik harus yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Yesus akan menghilangkan segala ketakutan. Yesus akan menghilangkan segala kekhawatiran dalam kehidupan kita. Dia menjamin masa depan adik-adik. Dia memberikan masa depan yang baik, yang penuh harapan di dalam kehidupan adik. Adik-adik mau percaya? Adik-adik mau yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kakak berharap adik-adik tetap teguh, adik-adik tetap yakin, adik-adik tetap percaya kalau Tuhan Yesus selalu menolong di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus semakin menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita, pertolongannya tidak pernah selesai, pertolongannya tidak pernah habis. Tuhan Yesus selalu menolong kepada kita, dan adik-adik harus hidup setia kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan selalu menaruh Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan menolong semuanya. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kakak akan mengajak adik-adik berdoa. Kita mau tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau Engkau sanggup meredakan badai di tengah-tengah Danau Galilea, Engkau juga sanggup meredakan badai yang datang dalam kehidupan anak-anak-Mu, yang datang di dalam kehidupan umat-Mu. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan menghadapi setiap masalah-masalah dalam kehidupan ini. Engkau tolong mereka boleh kuat, mereka tetap percaya, mereka tetap mengandalkan Engkau Tuhan, dan mereka tetap yakin kalau Engkau selalu menyertai kehidupan mereka. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu Tuhan.
Engkau yang menolong kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biarlah segala kekhawatiran mereka boleh Engkau hilangkan Tuhan, ketakutan mereka boleh Engkau hilangkan Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru yang senantiasa setia mengajar, senantiasa membimbing anak-anak. Tuhan juga berikan kesehatan, Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan juga berikan hikmat akal budi yang menyertai hati yang penuh damai sejahtera kepada mereka Tuhan. Dan kami tetap berdoa, kami tetap percaya Tuhan, pandemi ini akan segera berakhir Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh kembali beribadah di rumah-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau yang tinggal di dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, udah dengarkan tadi firman Tuhannya? Biar kita mau melakukannya juga ya adik-adik. Kakak juga sangat terberkati loh. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan Bapa. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupannya kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayat emas 6 Juni 2021 adalah Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Shalom adik-adik, berjumpa lagi di Bless Kids Q&A, Questions and Answer. Jangan lupa untuk foto atau screenshot soalnya terlebih dahulu ya adik-adik. Berikut soal untuk kelas Joy dan Hope. Yang pertama, kendaraan apa yang dinaiki oleh murid-murid saat bertolak ke seberang? Adik-adik bisa pilih A, B, C, atau D. Kedua, pada waktu kapan Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk pergi ke seberang? Pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari ya? Yang ketiga, apa yang terjadi setelah perahu itu pergi ke seberang? Dan soal keempat, apa yang dilakukan Yesus di perahu? Soal untuk kelas Faith, Love, dan Holy Spirit. 1. Pada waktu kapan Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk pergi ke seberang? 2. Apa yang dirasakan oleh murid-murid saat mengalami badai topan? 3. Mengapa Tuhan sanggup menghentikan badai atau angin dalam cerita tersebut? 4. Mengapa murid-murid tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang sanggup mengatasi badai? Soal kelima, bagaimana cara kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Jangan lupa ya adik-adik untuk mengirimkan jawabannya ke Kak Sansan atau Kak Silvi. Selamat menjawab adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan pujian, hafalan, dan dukungan doa, dapat mengirimkan atau menghubungi Kak Sansan dan Kak Silvi. Adik-adik, ibadah gereja anak minggu depan tanggal 13 Juni dilakukan melalui YouTube Bless Kids ya. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, dan komen juga. Doa puasa gereja anak dilakukan setiap hari Kamis pada pukul jam 10 malam sampai hari Kamis jam 3 sore. Nah adik-adik, jangan lupa untuk menjaga kesehatan nih. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan makan yang sehat ya. Nah, juga selalu rajin belajar, rajin berdoa, dan baca Alkitab adik-adik. Khususnya kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia agar Tuhan melawat bangsa kita segera pulih. Nah, persembahan gereja anak Bless Kids dapat dikirimkan ke sini. Nah adik-adik, kita juga jangan pernah takut ya. Seperti Daud, dia tidak pernah takut. Kak Minsu, Kak Silvi, dan Kak Valen, dan adik-adik di rumah juga jangan pernah takut. Oke adik-adik, mari kita tutup ibadah kita hari ini. Kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Selamat siang adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa.
Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kau telah memimpin adik-adik mendengarkan firman-Mu. Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan adik-adik. Biarlah adik-adik ini dapat mempunyai iman yang teguh, tak tergoyahkan oleh apapun juga. Bapa, Engkau juga memberkati orang tua mereka, dalam kesehatan mereka Engkau berkati, dalam persekolahan mereka Engkau berkati. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang Kau curahkan buat adik-adik. Adik-adik terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa atas berkat-Mu, Kau juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Wah adik-adik, gak terasa ya ibadah kita udah selesai nih. Sangat memberkati kan ibadahnya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati. Bye-bye. Dah. See you next week. God bless you kids. And don't forget to like, share, and subscribe Bless Kids YouTube channel. Yeah, Jesus loves me. Yeah, Jesus loves me. Yeah, Jesus loves me.